Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Profit 70% dalam 6 bulan, banyak orang kaya baru setelah beli saham ini. Dividen 2 kali setahun dengan yield di atas 7%, valuasi wajar dan mempunyai fundamental yang bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang di tahun 2021 mengalami peningkatan harga secara signifikan. Perusahaan ini menarik untuk dianalisa karena harganya naik hingga 70% hanya dalam 6 bulan. Selain itu, perusahaan rutin membagi dividen 2 kali setahun dengan yield yang besar, biasanya di atas 7%. Dari sisi manajemen, perusahaan ini juga sangat berkualitas karena dipimpin oleh orang-orang yang berpengalaman. Pertanyaannya, apakah di tahun 2022 nanti kinerja perusahaan bisa sebagus tahun 2021 ini? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ADRO punya aset 7.118 miliar dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 6.381 miliar dolar. Artinya, aset perusahaan naik 0,737 miliar dolar atau 11,55% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 7.118 miliar dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 1.416 miliar dolar. Artinya 19,89% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,123 miliar dolar atau 7,99%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 7.118 miliar dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,51 miliar dolar. Artinya 21,21% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,337 miliar dolar atau 28,73%. Kedua, liabilitas. ADRO punya liabilitas 2.794 miliar dolar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 2.429 miliar dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 0,365 miliar dolar atau 15,03% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 2.794 miliar dolar, perusahaan punya senior note sebanyak 0,739 miliar dolar. Artinya, 26,46% hutang perusahaan berada dalam bentuk senior notes. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,0023 miliar dolar atau 0,32%. Selain senior notes, ada juga utang bank. Dari total liabilitas 2.794 miliar dolar, perusahaan punya utang bank sebanyak 0,569 miliar dolar. Artinya 20,37% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,527 miliar dolar atau 1.254,76%. Ketiga, ekuitas. ADRO punya ekuitas 4.045 miliar dolar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3.712 miliar dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 0,333 miliar dolar atau 8,97%. Dari total ekuitas 4.045 miliar dolar, perusahaan punya saldo laba sebanyak 2.621 miliar dolar. Artinya 64,80% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,274 miliar dolar atau 11,67%. Keempat, pendapatan. ADRO punya pendapatan 2.569 miliar dolar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 1.954 miliar dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,615 miliar dolar atau 31,47% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ADRO punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.598 miliar dolar.
Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 1.492 miliar dolar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,106 miliar dolar atau 7,10% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ADRO mampu menghasilkan laba sebanyak 0,42 miliar dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,109 miliar dolar, berarti laba perusahaan naik 0,311 miliar dolar atau 285,32% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ADRO punya ROE 13,88% dengan NPM 16,38%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 69,08%. ADRO mempunyai rasio keuangan yang bagus dengan angka ROE dan NPM yang berada di atas rata-rata. Hal itu karena labanya naik hingga 285% di tahun 2021. Selain itu, komposisi utang ADRO juga masih wajar dengan angka 69%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 9,20 kali dan PBV 1,28 kali. Sepanjang tahun 2021, harga saham ADRO mengalami peningkatan yang cukup besar. Meski begitu, secara valuasi, saham ini masih menarik dan belum terlalu tinggi. Tapi harus diingat bahwa hal itu terjadi karena laba yang naik signifikan. Pertanyaannya, apakah kenaikan laba bisa konsisten dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas bertambah karena utang bank yang meningkat. Ketiga, kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. Keempat, laba naik signifikan karena terjadi peningkatan pendapatan. Meski pendapatannya hanya naik 31%, tapi laba bisa naik hingga 200%. Hal itu karena secara nominal pendapatan naik di atas laba. Kelima, rasio keuangan bisa dikatakan sangat baik. Keenam, valuasi memang sudah tidak murah lagi, tapi belum juga terlalu mahal. Demikian analisis singkat saham ADRO berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Thank you.